Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira bahwasanya aku menciptakan kalian itu hanya untuk main-main dan kalian tidak akan dikembalikan kepadaku? Nah, ini artinya apa? Di dalam ayat ini seakan-akan bertanya, tetapi ini bukan pertanyaan, hakikatnya adalah ini pertanyaan yang menyampaikan pengakuan bahwa kita harus mengakui. Artinya apa? Manusia ini oleh Allah diciptakan bukan untuk main-main. Kalau bukan untuk main-main, lalu untuk apa? Nanti pada hari kiamat nanti, setelah kita meninggal, kita oleh Allah akan dikembalikan kepada Allah. Setelah dikembalikan, semua amal perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, manusia diciptakan. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Di dalam ayat ini Allah mendahulukan jin daripada manusia. Mengapa? Karena dalam hal penciptaan, jin itu usianya lebih tua dari manusia, lebih dulu diciptakan daripada Nabi Adam. Karenanya manusia dan jin. Kemudian tujuan dari penciptaan ini apa? Liya'budun, agar kita ini beribadah kepada Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menafsirkan liya'budun illa, kecuali li'amurahum, agar aku memerintah mereka ayya'buduni, untuk beribadah kepadaku. Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa yang dikatakan ibadah? Ibadah itu kata para ulama adalah ghayatul khudu' wat tadhallul, puncak dari ketundukan dan kerendahan diri. Karena yang namanya ibadah ini puncak dari ketundukan dan kerendahan diri, berarti maksud perintah ini sebenarnya secara tersirat kita ini tidak hanya diperintahkan beribadah kepada Allah, tetapi di luar waktu-waktu ibadah kita ini tetap wajib diharuskan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan dan kepatuhan kepada Allah ini adalah segala-galanya. Kita tidak boleh menukar ketundukan dan kepatuhan kepada Allah ditukar dengan kepentingan dunia. Ini tujuan manusia diciptakan. Sebelum beribadah, apa dulu yang pertama kali manusia ketahui? Sebagian ulama, Imam Mujahid menafsirkan, illa liya'budun ay illa liya'rifun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengenal aku, agar mereka makrifat, tahu dan yakin kepadaku. Kalau manusia ini makrifat, manusia ini yakin, benar-benar kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia ini akan benar-benar beribadah dan akan benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam ajaran agama kita, rukun iman itu dipentingkan. Keimanan kepada Allah didahulukan daripada yang lain. Sampai-sampai di dalam Al-Qur'an Allah ini berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian. Artinya orang yang imannya lebih tinggi, lebih kuat, maka orang ini derajatnya lebih tinggi daripada orang imannya yang kurang tinggi, yang kurang kuat. Dengan keimanan seseorang, perbuatannya akan menjadi baik di dunia. Ini tujuan manusia diciptakan oleh Allah, adalah tunduk dan patuh dalam segala langkah yang dijalani dalam kehidupan dunia. Tadi seperti dikatakan, mengapa masih banyak umat Islam yang nakal? Misalnya kadang bekerja tidak jujur, atau berinteraksi dengan orang lain tidak jujur, melakukan kecurangan. Itu mengapa? Yang pertama adalah karena keimanan yang lemah. Karena itu kata sebagian ulama menafsirkan illa liya'budun illa liya'rifun, agar mereka makrifat beriman kepadaku. Orang ini semua tergantung pada keimanannya. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging.
Kalau daging itu baik, maka perilaku seluruh anggota badan menjadi baik. Tapi kalau daging itu rusak, perilaku seluruh anggota badan menjadi rusak. Apa? Ala wahiyal qalbu, yaitu hati. Karenanya kita perlu melakukan introspeksi, sudahkah hati kita menjadi baik? Karena hati ini yang akan mengendalikan perbuatan manusia. Ibu-ibu, saya boleh bercerita apa enggak? Boleh ya, cerita. Pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, suatu ketika Sayyidina Ali berangkat ke masjid naik onta untuk menunaikan sholat. Sampai di depan masjid, onta ini oleh Sayyidina Ali dititipkan kepada seorang pemuda. Sayyidina Ali berniat dalam hatinya, nanti kalau saya sudah turun, pemuda ini saya kasih hadiah talinya atau kendalinya onta, tali kendalinya onta itu. Lalu Sayyidina Ali sholat. Setelah menunaikan sholat, Sayyidina Ali turun dari masjid. Ternyata pemuda yang jaga onta itu sudah gak ada. Loh, mana ini yang jaga gak ada? Dan ternyata talinya juga sudah gak ada, tali ontanya gak ada. Akhirnya Sayyidina Ali pulang. Sayyidina Ali gak nyangka kalau dia itu yang mengambil, karena Sayyidina Ali ini orangnya baik, gak nyangka. Di perjalanan ternyata Sayyidina Ali melihat pemuda itu sedang menjual tali di sebuah kedai, di sebuah toko. Lalu kata Sayyidina Ali, orang ini tidak sabar, hatinya suudzon, berburuk sangka kepada Allah. Orang ini menyangka kalau dia tidak mencuri gak bakalan diberi rizki oleh Allah. Coba seandainya orang ini bersabar dan yakin husnudzon kepada Allah, tentu rizki itu akan dia peroleh dengan cara yang halal. Ternyata bagaimana? Batas antara halal dengan haram itu tipis sekali, yaitu sabar. Dan sebelum sabar itu tentunya hati ada husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Dan husnudzon kepada Allah itu, orang itu akan selalu husnudzon, berbaik sangka kepada Allah apabila seseorang itu imannya kuat. Imannya kuat. Karenanya sangat penting seorang manusia, seorang muslim dimanapun berada untuk selalu memperkuat imannya, mengasah imannya. Ini diantara sebab musabab, diantara fenomena mengapa seseorang itu melakukan kenakalan, karena imannya tidak kuat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hubungannya dengan fenomena zaman modern seperti yang kita hadapi sekarang ini. Mengapa banyak orang yang hidup menyia-nyiakan waktunya? Mengapa? Yang jelas zaman sekarang ini gak sama dengan zaman dulu. Betul? Sama apa gak sama? Gak sama. Karena sekarang ini zaman sudah sangat modern, dan modernisasi ini ternyata perkembangan modernisasi ini membawa banyak fitnah, membawa banyak ujian dan cobaan kepada umat Islam. Ini mungkin zaman ini seperti yang disampaikan di dalam salah satu hadis riwayat Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa antum idza labistum fitnatan fatuttakhadhu sunnatan yarbu fiha as-saghir wa yahramu fiha al-kabir. Bagaimana sikap kamu apabila kamu telah berpakaian fitnah? Fitnah itu artinya bermacam-macam, tetapi di dalam hadis ini fitnah itu artinya sesuatu yang menggoda. Fitnah itu artinya sesuatu yang mengganggu terhadap ibadah seseorang, itu fitnah. Banyak barang-barang, benda-benda yang sebenarnya fitnah tapi menjadi baju kita, artinya kita perlukan seperti kita memerlukan baju. Betul? Kita perlu apa enggak pada baju? Betul? Perlu pada baju. Pergi ke masjid pakai baju, pergi kerja pakai baju, kemana-mana pakai baju. Sekarang ini
Ternyata banyak barang-barang fitnah, tapi kita perlukan, seperti kita memerlukan baju. Contohnya apa? Contohnya seperti handphone, gadget ya, handphone Android yang bagus. Kemudian juga aneka macam hiburan yang ada di rumah-rumah. Ini juga menyebabkan manusia lalai. Akibat dari ini diterangkan di dalam hadis itu, yarbu fihas shaghir, anak-anak kecil cepat sekali perkembangannya menjadi dewasa. Itu gara-gara fitnah. Karenanya fitnah ini melalui handphone, fitnah ini melalui internet, fitnah ini melalui media sosial, fitnah melalui dunia maya dan lain sebagainya. Gara-gara handphone ya, gara-gara handphone kadang-kadang ke masjid bawa handphone, betul? Kalau ke masjid maka sebaiknya handphonenya dimatikan. Mengapa? Kalau handphonenya agak mati, apalagi nada deringnya dangdut, ketika sedang sholat akhirnya handphonenya nyanyi dangdut. Coba handphonenya misalnya bacaan Al-Quran, misalnya ustadz siapa yang populer, nada deringnya misalnya Qiraah Sab'ah atau apa, begitu ada panggilan Al-Quran ini kadang dangdut. Nah ini fitnah, ini sesuatu yang menggoda, ini memang menggiurkan bagi umat manusia sekarang, dan manusia memang banyak tertipu dan terpedaya dengan fitnah. Ini yang menyebabkan hidup kita menjadi tersia-sia, hidup kadang dihabiskan dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi artinya apa? Manusia itu hidup di dunia banyak yang lalai dari kehidupan akhirat karena tergoda dengan fitnah-fitnah yang merebak dan merajalela di mana-mana. Itu fitnah. Dan fitnah akhir zaman ini bermacam-macam. Ya, termasuk fitnah yang adanya hiburan-hiburan. Dari hiburan-hiburan ini banyaknya fitnah hiburan-hiburan yarbu fihas shaghir, anak-anak kecil cepat sekali pertumbuhannya menjadi dewasa. Artinya apa? Orang tua zaman sekarang dituntut untuk lebih berhati-hati, lebih ketat menjaga anak-anaknya. Mengapa? Ujian dan tantangan yang dihadapi anak-anak zaman now atau zaman milenial ini, generasi milenial, lebih komplit, lebih banyak yang dihadapi oleh orang-orang dulu. Ketika kita dulu, ibu-ibu ya, ibu-ibu, bapak-bapak masih kecil, belum punya handphone, mungkin di rumah juga belum ada TV, kalau kemana-mana andalannya jalan kaki, itu dulu. Sekarang ini anaknya punya motor, kakaknya punya mobil, belum mamanya. Mamanya punya apa? Mamanya mungkin punya bis, karena kemana-mana rombongan. Ini orang sekarang. Karenanya orang tua sekarang perlu lebih bersungguh-sungguh, lebih ketat menjaga anak-anak. Ini akibat fitnah. Akibat fitnah kepada orang dewasa, wayah romofiyal kabir. Orang-orang yang dewasa ini sekarang cepat tua, cepat pikun, cepat sakit-sakitan, gak seperti orang dulu. Kalau orang-orang dulu usianya 60-70 tahun sehat-sehat, sekarang ini 30 tahun dah kurang sehat, mulai kena asam urat, nanti 35 tahun kena vertigo, 40 tahun kena apalagi. Dulu kita gak pernah dengar penyakit macam itu. Sekarang ini banyak macam penyakit. Mengapa? Ya karena fitnah-fitnah yang berkembang ini. Ini juga menggoda, menyebabkan manusia itu lalai dari tujuan kehidupan yang hakiki. Bagaimana sebenarnya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang pertama agar kita ini beriman kepada Allah, makrifat dan kenal kepada Allah. Yang kedua, setelah makrifat, kenal dan yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, dilanjutkan dengan beribadah kepada Allah.
Ibadah itu seperti dikatakan oleh para ulama, ghayatul khudu' wat tadhallul, puncak dari ketundukan dan kerendahan diri. Itu hakikat ibadah. Ibadah itu bukan hanya sholat. Kalau ada orang sholat, orangnya sholat atau umrah, tapi perbuatannya agak betul, itu ibadahnya masih sebagian. Itu ibadah itu bukan hanya itu, tapi memang dalam waktu 24 jam sehari semalam seorang manusia, apa yang dilakukan sesuai dengan ajaran-ajaran agama, itu sebenarnya adalah makna dan inti dari kehidupan manusia itu diciptakan. Ini yang kedua. Yang ketiga, boleh melanjutkan yang ketiga. Yang ketiga, ini termasuk tantangan bagi masyarakat sekarang, masyarakat milenial. Ini juga berkembangnya pemikiran-pemikiran, di mana pemikiran-pemikiran ini sebenarnya asing dari Islam atau tidak sesuai dengan ajaran Islam yang hakiki. Di dalam hadis seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim, segeralah kalian melakukan amal-amal baik, jangan sampai kedahuluan fitnah-fitnah, jangan sampai kedahuluan kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan. Ada waktu segera lakukan amal baik. Mengapa? Kalau fitnah-fitnah ini datang, kaqita'il lailil muzlim, fitnah ini ibaratnya adalah seperti potongan-potongan malam, potongan-potongan malam yang gelap. Katanya ini gak benar, tapi yang ngomong kok ustadz. Katanya ini gak benar, tapi yang melakukan kok tokoh agama. Ini namanya fitnah. Kita ini susah, katanya agak benar, tapi kok tokoh agama. Ini fitnah. Nah, akibat fitnah ini, yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Pada sore hari seseorang itu masih mukmin. Apa yang disampaikan, yang diucapkan adalah ucapan seorang yang beriman sesuai dengan ajaran agama. Wa yusbihu kafiran, pagi-pagi sudah berubah, gak sesuai dengan ajaran agama. Yang diucapkan adalah representasi, yang diucapkan itu merupakan gambaran dari ucapan orang yang tidak beragama. Kadang sebaliknya, wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiron, pagi-pagi yang disampaikan itu sesuai dengan keimanan, dial dari dunia. Kalau ada orang asalnya lurus lalu tak lurus, ada orang asalnya yang disampaikan betul lalu tak, orang menjual agamanya dengan sebagian kesenangan dari dunia. Umat Islam di mana-mana, setelah umat Islam ini menjaga keimanannya, menjaga tauhidnya, menjaga makrifatnya, memperkuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap orang juga diwajibkan melindungi keimanannya. Jadi setelah keimanannya ini kuat, seseorang ini tauhidnya menjadi kokoh, makrifatnya menjadi sangat hebat, ini tetap perlu dijaga. Mengapa perlu dijaga? Karena yang namanya fitnah, selama kita ini masih hidup, yang namanya fitnah ini pasti selalu datang. Yang namanya fitnah ini pasti selalu datang mengganggu. Kalau kita ini tidak berhati-hati, kita ini jangan mudah, itu katanya tokoh agama, kok begitu? Jangan-jangan kalau kita kena juga nanti menerima juga. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu saudara-saudara kita yang tergelincir, kita doakan kepada Allah dikembalikan ke jalan yang benar. Amin Allahumma. Betul? Betul Ustaz? Betul Ustaz. Ya, terima kasih banyak Kiai. Kayaknya belum puas ya kita mau bahas ya. Jadi ingat Kiai, ada surah yang mengatakan begini, ya berbunyi begini, wal asri innal insana lafil husrin, sungguhnya manusia itu demi masa, manusia itu dalam keadaan merugi.
kita selalu dalam keadaan merugi. Nah itu nanti kan ada lanjutan lagi, kecuali orang-orang yang saling menazina amanu ya, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya, itu dia. Nah, ini nanti kita akan kaji tentang bagaimana supaya tidak kita merugi di dalam kehidupan. Apalagi kalau kita di dalam pekerjaan, yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi kenceng banget ngomongnya ini. Lanjut lagi, dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, semuanya ibadah kepada Allah. Jangan kemana-mana.